Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua ingin menjelaskan bab 3 tentang sirkuit non-linear. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farah Kurniasya. Saya Irfana Jazatur Fadila. Maka kami akan menjelaskan bab 3, sirkuit non-linear. Kita akan mempelajari yaitu 1. Voltage komparator, yaitu merupakan komparator tegangan. 2. Seismic trigger, yang merupakan pemicu seismik. 3. Yaitu half wave receiver, yaitu penyearah setengah gelombang. 4. Full wave receiver, yaitu penyearah gelombang penuh. 5. Peak detector, yaitu detektor puncak. 6. Sample and hold circuit, yaitu sirkuit sampel dan tahan. 7. Lock amplifier, yaitu penguat lock. Dan 8 adalah anti-lock amplifier, yaitu penguat anti-lock. sirkuit non-linear menggunakan penguat gain tinggi dengan umpan balik positif atau terkadang tidak ada umpan balik sama sekali, yang menyebabkan op-amp beroperasi dalam satuan yang dibuat. Sirkuit non-linear menggunakan jaringan umpan balik dengan elemen non-linear, seperti dioda dan square analog. Sirkuit non-linear seperti komparator tegangan, penguat seismik, penyearah presisi, detektor puncak, sirkuit sampel dan tahan, penguat lock dan penguat anti-lock dijelaskan dalam bab ini. Voltage komparator. Gambar A merupakan komparator dan gambar B merupakan kurva transfer tegangan. Gambar A menunjukkan komparator tegangan dan B menunjukkan kurva transfer tegangan membandingkan tegangan input positifnya, VP dengan tegangan input negatifnya, V dan outputnya yang dihasilkan. VO tegangan keluaran, VO adalah tinggi. Pada yang high ketika tegangan SAT, ketika VP lebih besar daripada VN. Tegangan rendah pada saat negatif tegangan SAT ketika VP lebih kecil daripada VN. Dapat diamati bahwa VP dan V mungkin sinyal analog, tetapi output VO adalah sinyal biner. Ketika kedua input VP dan VW disingkat bersama-sama dan tegangan tunggal VD diterapkan, output VO akan high plus VSAT for VP lebih besar dari OV or positif. Pada saat rendah tegangan negatif tegangan SAT untuk VD lebih kecil daripada OV or negatif. Gambar A merupakan detektor penyebaran non atau dalam kurungnya itu kasus 1, dan gambar B di mana bentuk gelombang terkait dalam gambar. Dari sine wave dapat mendapatkan gelombang seperti gelombang pada nomor B. Dan pada di bawahnya itu sine wave input pada A, yaitu merupakan detektor persilangan 0, yaitu kasus kedua, dan B-nya itu merupakan bentuk gelombang terkait dalam gambar. Yaitu gambar 3.4 pada A merupakan komparator dengan input gelombang gigi gergaji atau merupakan kasus 1. Dalam bentuk B itu merupakan bentuk gelombang terkait pada gambar A. Komparator membandingkan bentuk gelombang gigi gergaji VSI dari nilai puncak VR dan periode waktu atau T pada terminal pembaliknya dengan tegangan input VI pada non-inverting. Bentuk gelombang persegi panjang dihasilkan pada output komparator dan ditunjukkan pada gambar 3.4 pada bagian B. Pada saat waktu tinggi atau on dari bentuk gelombang persegi panjang ini diberikan sebagai rumus berikut, yaitu ST sama dengan input voltage V1 per peak value of sawtooth kali time period sama dengan
V1 per VRT. Dalam maksud di sini input voltage itu merupakan tegangan masukan FI, peak value of sawtooth merupakan nilai puncak dari gigi gergaji dan dikalikan pada periode waktu. Untuk yang kedua merupakan SD, input voltage 1 per peak value of sawtooth kali time period sama dengan V1 per VRT. Yang kedua yaitu Schmidt trigger, yaitu pemicu Schmidt. Pemicu Schmidt adalah amplifier dengan umpan balik positif. Umpan balik negatif dari op AM digunakan untuk amplifikasi dan umpan balik positif dari op AM digunakan untuk osilasi. Umpan balik positif membuat amplifier menjadi jenuh, yaitu dimana A itu integral Schmidt trigger dan B voltage transfer curve of figure, yang dimana dapat dilihat pada rumus di bawah. V sebagai tegangan, R sebagai hambatan, di mana VTH sama dengan R1 per R1 plus R2 VOH. Untuk gambar selanjutnya yaitu gambar figur 3.9, yaitu merupakan A, itu merupakan pemicu Schmidt yang tidak terbalik, akan mendapatkan kurva transfer tegangan dari gambar 3,9 yang terdapat pada B. Menunjukkan pemicu Schmidt yang tidak terbalik, untuk tegangan input negatif, output akan menuju satuasi negatif. Gambar 39B menunjukkan kurva transfer tegangan dari gambar 3.9 dan didapatkan rumus sebagai berikut, yaitu FTH sama dengan negatif R1 per R2 VOL, dan yang terakhir VTL sama dengan negatif R1 per R2 VOH. 3. Penyearah setengah gelombang. Penyearah setengah gelombang adalah sirkuit yang hanya melewati satu bagian dari gelombang input, baik positif maupun negatif, yang dimana keluaran dari penyearah setengah gelombang positif diberikan sebagai VO sama dengan V1 untuk input positif, sedangkan VO sama dengan 0 untuk tegangan input negatif. Dapat dilihat dari gambar A dan B. A yaitu sebagai basic half wave rectifier dan B associated waveform of figure, yaitu gambar A menunjukkan penyearah setengah gelombang dasar dan bentuk gelombang dikaitkannya ditunjukkan pada gambar 3.10. B jika tegangan input positif, yaitu lebih besar dari 0 volt. Output OP AM menunjukkan saturasi positif. Dioda D bias ke depan dan menghantarkan OPAM bekerja sebagai penyangga, dan V muncul di sebagai sembarang resistor bebas relay RL. Bisa dilihat rumus di bawah, yaitu VO sama dengan plus V1. Jika tegangan input negatif atau kurang dari 0 volt, output OPAM menunjukkan satuan negatif. Dioda D bias terbalik dan tidak menghantarkan, dan 0 volt muncul di seluruh resistor bebas RL, dan rumusnya di bawah itu VO sama dengan 0. Untuk selanjutnya yaitu merupakan gambar penyearah setengah gelombang pada bagian A dan B. Bentuk gelombang terkait pada gambar bagian A. Dari gambar, jika tegangan input lebih besar dari 0 atau untuk tegangan input positif, maka dioda D1 adalah on, yang menciptakan umpan balik tertutup negatif. Tegangan terminal terbalik adalah penyearah setengah gelombang yang merupakan terdapat pada gambar A, dan gambar B merupakan bentuk gelombang terkait pada gambar A.
Jika tegangan input lebih besar dari 0 atau untuk tegangan input positif, maka dioda D1 adalah on yang menciptakan umpan balik loop tertutup negatif. Tegangan terminal terbalik akan menjadi 0 oleh ground virtual dan output op-amp akan menjadi negatif FPI dioda D atau mati, tidak ada arus yang mengalir melalui hambatan RZ. Dan karenanya outputnya 0 volt. Dengan dirumuskan V0 sama dengan 0, integral for VI lebih besar daripada 0. Jika tegangan input kurang dari 0 atau untuk tegangan input negatif, maka output op-amp pergi ke saturasi positif dan dioda D adalah on. Juga ketika dioda D mati, sirkuit akan bekerja sebagai penguat terbalik dengan gain atau R2 per R1. Tegangan keluaran diberikan sebagai berikut, yaitu V0 sama dengan negatif V1 dalam kurung R2 per R1 untuk V1 lebih kecil daripada 0. 4. Penyearah gelombang penuh. Penyearah gelombang penuh positif adalah rangkaian yang melewati bagian positif dari tegangan input, membalikan dan kemudian melewati bagian negatif dari tegangan input. Keluaran dari penyearah gelombang penuh positif diberikan sebagai di bawah ini ada rumus yang dimana VO sama dengan plus VI untuk tegangan input positif dan VO sama dengan min dalam kurung min VI untuk tegangan input negatif. Untuk selanjutnya itu penjelasan lebih lengkap, yaitu op-amp 0A2 merupakan itu penambah. Maksud dari penambah yaitu menambahkan tegangan Vx dan Vi dan menghasilkan keluaran pasang tegangan V0. Maka dirumuskan dengan V0 sama dengan negatif dalam kurung R5 per R3 Vx plus R5 per R4 Vi tutup kurung. Selama setengah siklus positif dari input V, yaitu ketika tegangan I lebih besar daripada tegangan 0. Untuk rumus selanjutnya yaitu V0 sama dengan negatif dalam kurung negatif VI per R5 per R3 ditambah R5 per R4 VI. Biarkan R4 sama dengan RS sama dengan R dan R3 sama dengan R per 2. V0 sama dengan 2 VI min VI sama dengan VI selama setengah siklus negatif dari input V, yaitu ketika V0 lebih kecil daripada 0. Untuk rumus selanjutnya yaitu V0 sama dengan negatif R5 per R3 dalam kurung 0 ditambah R5 per R4 VI. Selanjutnya yaitu V0 sama dengan negatif VI. Titik 13 yaitu menunjukkan penyearah gelombang penuh lainnya dengan dua resistor yang cocok selama setengah sirkuit pada sirkuit positif dari input V1, yaitu V1 lebih besar dari 0, dioda D adalah on. op-amp akan berada pada konfigurasi loop tertutup negatif. Tegangan terminal terbaliknya akan sama dengan tegangan terminal non-inverting dan 0 volt akan menjadi output dari op-amp OA2 ketika dioda D mati. op-amp OA2 akan bekerja sebagai penguat non-inverting. Keluaran akan terjadi seperti pada rumus di bawah ini. VO sama dengan V1 dalam kurung 1 plus R2
per R2, yaitu ketika V1 lebih besar dari 0. Selama setengah siklus negatif dari input V, yaitu I lebih kecil daripada 0, dioda D akan mati. Ketika dioda D on, akan maju bias oleh resistor R4. OP-AMP 0A akan tetap berada dalam loop tertutup negatif melalui DZ dan 0A negatif R3 negatif R2. Oleh karena itu, terminal terbaliknya akan berada pada 0 volt secara virtual oleh hukum Kirchhoff. Berdasarkan hukum Kirchhoff, yaitu I1 akan sama dengan I2, maka 0 min V1 per R1 sama dengan V0 min 0 per R2 plus R3. Negatif VI per RI sama dengan V0 per R2 plus R3. Selanjutnya untuk rumus selanjutnya yaitu 1 plus R3 per R2 sama dengan R2 plus R3 per R1. R2 plus R3 per R2 sama dengan R2 plus R3 per R1. Maka akan didapatkan R1 sama dengan R2 sama dengan R. V0 sama dengan negatif VI dalam kurung 1 plus R3 per R2 ketika VI lebih kecil daripada 0. Detektor puncak yaitu merupakan nilai maksimal sinyal selama periode nilai tertentu. Pada gambar 3.14 yaitu A merupakan menunjukkan detektor puncak dioda kapasitor sederhana. Pada gambar 3.14 A itu merupakan detektor puncak dioda kapasitor sederhana dan B itu merupakan detektor puncak OP-AMP. Kapasitor C di sini diisi oleh sinyal input melalui dioda. Ketika sinyal input jatuh, dioda bias terbalik dan tegangan kapasitor mempertahankan nilai puncak dari sinyal input. Rangkaian sederhana ini memiliki kesalahan karena penurunan tegangan maju dioda. Kesalahan penurunan tegangan ke depan semacam ini dapat dihilangkan dengan mengganti dioda dengan dioda yang tepat, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.14. B. Ini beroperasi dalam mode pelacakan puncak atau mode penyimpanan puncak. Selama mode pelacakan puncak, detektor puncak melacak input menuju nilai puncak selama mode penyimpanan puncak. B. Adalah detektor puncak positif dan jika kita menuju polaritas dioda D, maka mereka akan menjadi detektor puncak negatif. Selanjutnya yaitu sample and hold circuit, yaitu sampel dan menahan sampel sirkuit dan menahan sinyal input pada momen waktu tertentu yang ditentukan oleh pulsa pengambilan sampel. Pada gambar A, itu merupakan sampel sederhana dan sirkuit tahan. Untuk gambar B merupakan sampel OP-AMP dan sirkuit tahan. Dan pada gambar yang di bawah pada gambar 3.16 itu merupakan bentuk gelombang dari gambar A dan gambar B jika digambarkan gelombangnya. Ketujuh itu lock amplif, yaitu penguat lock, yang dimana lock amplif itu memiliki rumus seperti yang di bawahnya, itu IL sama dengan V1 per R1, yaitu tegangan melintasi dioda VD diberikan sebagai VD sama dengan VT N1 per IS, di mana VT sama dengan KT per Q sama dengan 25 mV pada suhu kamar.
1 sama dengan arus yang melewati dioda. IS sama dengan arus satuan terbalik. Gambar selanjutnya yaitu anti-lock amplifier yang pada gambar di situ merupakan penguat anti-lock dengan dioda. Tegangan keluaran diberikan sebagai berikut, yaitu V0 sama dengan negatif IR, R1 sama dengan negatif ID, R1. D, arus dioda diberikan sebagai ID sama dengan ISE pangkat VI per Pi VT dan menghasilkan V0 sama dengan negatif ISE pangkat VI per Pi VT dalam kurung R1 sama dengan negatif IS R1 pangkat VI per Pi VT. Maka kita asumsikan adalah R1 sama dengan VR. V0 sama dengan negatif VRE pangkat VI per Pi VT. Yaitu contoh masalah kerja menunjukkan detektor jendela menggunakan komparator. Jelaskan operasi kerjanya. Untuk diketahui pada tabel 1 input rangnya VI lebih kecil VTL lebih kecil daripada VI lebih kecil VTH, VI lebih besar daripada VTH, CMP high low, CMP 2 low high, output low high low. Pengoperasian sirkuit ditunjukkan pada tabel 1 ketika Vin kurang dari VI, komparator CMP output tinggi, komparator CMP output rendah, dan dioda D mati ketika dioda D aktif. Output V0 akan rendah ketika Vin lebih besar dari komparator VT CMP. Output rendah, komparator CMP output tinggi, dan dioda D aktif. Saat dioda D mati, output V0 akan rendah ketika VI lebih kecil daripada VIN, lebih kecil daripada VTH. Kedua komparator CMP dan CMP outputnya tinggi, dioda D dan D mati, dan tegangan keluaran akan tinggi. Nomor 2 yaitu gelombang segitiga dengan 10 VPP dan frekuensi 1 kHz dibandingkan dengan tegangan DC 1 volt, yaitu gelombang segitiga diberikan ke input terbalik dari komparator. Gambar bentuk gelombang keluaran dari komparator dan temukan waktu on dan off dari bentuk gelombang keluaran ini. Dapat dilihat dari gambar di bawah, diberikan VT sama dengan 5V, V1 sama dengan 1 volt, T sama dengan 1 per F sama dengan 1 ms. Bentuk gelombang keluaran ditunjukkan pada gambar 3.22. Sekian presentasi dari kami. Kalau kami banyak salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.